Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Syarif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Greek Media Official, ternyata ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomor 110, Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Greek Media Official, rumah ibu Eki tampak masih sangat rawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adanya ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama ibu Eki. Menurutnya ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adeknya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadhoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.F. Klien saya hadirkan, Bapak A.F. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif.
Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki. Korban kasus Vina, keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomo 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official, rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Griek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adiknya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adiknya Ibu Leni. Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi.
Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E.P. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.E.P. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.E.P. Klien saya hadirkan, Bapak A.E.P. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya,
Saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Syarif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 nomor 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official,
Rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adanya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adeknya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.E.
Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa AF. Klien saya hadirkan, Bapak AF Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen Purn
Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon, hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Greek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomor 110, Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Greek Media Official, rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adiknya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adiknya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.F. Klien saya hadirkan, Bapak A.F. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif.
Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki. Korban kasus Vina, keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomor 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official, rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Griek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adanya ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adanya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi.
Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.E. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.E. Klien saya hadirkan, Bapak A.E. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya,
Saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Syarif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomor 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official,
Rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adanya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adanya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F.
Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa AF. Klien saya hadirkan, Bapak AF Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen Purn
Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon, hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Greek Media Official, ternyata ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomo 110, Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Greek Media Official, rumah ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan ibu Eki. Gak tahu. Saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adeknya ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama ibu Eki. Menurutnya ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adeknya ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadhoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.F. Klien saya hadirkan, Bapak A.F. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif.
Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki. Korban kasus Vina, keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomo 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official, rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Griek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adeknya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adeknya Ibu Leni. Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi.
Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.F. Klien saya hadirkan, Bapak A.F. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya,
Saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Syarif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomo 110. Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Griek Media Official,
Rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silahkan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silahkan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adiknya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adiknya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.E. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F.
Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa AF. Klien saya hadirkan, Bapak AF Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif. Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki. Korban kasus Vina, keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn,
Susno Duaji menanggapi somasi yang dilayangkan Elza Sharif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti. Dikatakan Susno, sangat gampang membuktikan ada atau tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Hal itu didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Di sisi lain, terungkap keberadaan dan identitas istri Ibtu Rudiana alias ibu dari Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki tersebut terungkap dari suara misterius di rumahnya. Bahkan dari suara misterius itu, dia menyebutkan bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sebelumnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki, korban kasus Vina Cirebon. Keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina Cirebon, hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana bahkan membuat kontroversi dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Hasil penelusuran Christian Greek Media Official, ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar, Majalengka, Jawa Barat. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Selama ini Ibu Eki tinggal di RW 09 Blok Albasia 4 Nomor 110, Bumi Arum Sari, Cirebon, Jawa Barat. Tetangganya mengatakan dengan sangat sinis bahwa Ibu Eki sudah tak lagi menempati rumah tersebut. Udah kosong, udah lama, gak ada orangnya percuma. Gak ada orangnya, gak ada orangnya. Udah dari semenjak kejadian aja, 2016, udah lama gak ada, katanya. Pantauan di video Christian Greek Media Official, rumah Ibu Eki tampak masih sangat terawat dengan kondisi tembok dan catnya yang rapih. Memang bagian depan rumah itu sudah berdebu dan tak tertata dengan baik. Tampak pula lampu yang menyala di rumah Ibu Eki. Memang dinyalain lampu sih. Saudaranya kan banyak, bayar listrik, kata tetangga. Ia mengaku tak mengetahui keberadaan Ibu Eki. Gak tahu, saya juga yang dekat gak tahu, katanya. Ketika Christian Greek Media Official kembali ke rumah itu, mendadak ada suara misterius. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Saya lagi sibuk, gak ada waktu maaf. Saya ada di luar bukan di Indonesia. Ini rumahnya ada CCTV-nya Mbak, kelihatan di sini saya rekam loh, kata suara wanita. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Yang kamu cari itu kakak saya. Silakan ada apa-apa tanya ke bapaknya Eki ya Mbak ya, katanya. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ya saya adik mamanya Eki saya ada di Singapura. Tolong Mbak saya lagi liburan. Kalau ada pertanyaan silakan temui Pak Rudiana, katanya. Kakak saya ada di Singapura, saya bawa ke sini. Keluarga saya bawa, adanya Ibu, katanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Ibu Leni ada bersama saya sudah beberapa pekan ini untuk diamankan. Adanya Ibu Leni ada berapa saudara, gak usah ini kan. Tolong tinggalkan rumah Ibu Leni, katanya. Wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia. Eki sudah meninggal, sudah dikuburkan, katanya dengan nada tinggi. Beredar video istri Ibtu Rudiana ikut ditangkap dan ditahan dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Dari penelusuran ternyata video tersebut merupakan editan. Foto yang dipakai dalam video dipastikan juga hasil editan. Foto yang sebenarnya adalah foto tersangka pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yaitu HM dan HLN yang disunting hingga menyerupai wajah Ibtu Rudiana. Terkait dengan peredaran foto pada video itu, Polda Jabar juga berikan klarifikasinya. Humas Polda Jabar akhirnya muncul setelah sekian lama bungkam terkait kasus Vina. Polda Jabar memberikan klarifikasi terkait isu istri Ibtu Rudiana yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kenyataannya tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa istri Rudiana menjadi tersangka.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni hadir saat sidang peninjauan kembali, PK, di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina, Cirebon. Di tengah pemeriksaan, Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina. Saat hadir, pengacara Rudiana mengaku turut membawa saksi kunci kasus Vina, yakni A.F. Rudiansah. Di sisi lain, permohonan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan Mahkamah Agung, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai pada Jumat, 27 September 2024. Seperti diketahui, di sidang PK salah satu saksi fakta mengungkap adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh dua hakim, yakni Etik Purwaningsih. Terkait hal ini, Gayus mengungkapkan, secara aturan, pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Salah satu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengamuk saat berusaha ikut sidang PK di TKP kasus Vina. Bahkan Pitra Romadhoni mengaku membawa salah satu saksi kunci kasus Vina, A.F. Sebelumnya, sidang PK kasus Vina Cirebon berlanjut dengan agenda pemeriksaan tempat kejadian. Ada 7 lokasi yang ditinjau, mulai dari SMP 11 Cirebon, lahan kosong, warung Bunining sampai ke jembatan Talun Cirebon. Di tengah pemeriksaan setempat, mendadak hadir kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni dan Elza Syarif. Pitra sempat membuat keributan karena memaksa ingin ikut dalam peninjauan lokasi kasus Vina Cirebon. Ia mengatakan ingin memastikan pemeriksaan lokasi kasus Vina Cirebon ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Padahal agenda peninjauan lokasi ini diikuti oleh hakim, jaksa dan juga pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Sedangkan Pitra tak termasuk dalam agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Ia menyesalkan adanya larangan padanya untuk mengikuti agenda sidang PK kasus Vina Cirebon. Saya baru selesai berobat karena tulang punggung belakang sakit sekali karena tadi didorong-dorong, dada saya juga sesak, katanya. Saat hadir, Pitra mengaku turut membawa A.F. Klien saya hadirkan, Bapak A.F. Rudiansah, tapi tidak diberi akses oleh penasihat hukum terpidana. Ingin menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, katanya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut tingkah Sudirman terpidana kasus Vina dalam sidang PK terlalu overacting. Elza Syarif menilai Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Diberitakan sebelumnya, saat ini Sudirman tengah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atas kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Pasalnya, ia menjadi salah satu terpidana yang sempat mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Namun, 8 tahun berlalu Sudirman mengaku bahwa pengakuannya tersebut karena takut setelah mendapat penyiksaan secara bertubi-tubi. Bahkan Sudirman mengklaim ada sejumlah luka pada tubuhnya yang menjadi bukti betapa kejamnya penyidik kasus Vina Cirebon. Ditendang, kepala, rokok di belakang, tembak di belakang. Tangan diinjak. Pas itu saya disetrum, masukin colokan, ditembakin karet ininya, punggung, ditendangin suruh ngakuin, kata Sudirman saat sidang PK kasus Vina di PN Cirebon. Penyiksaan terhadap Sudirman berlanjut sampai ke dalam sel. Akibat penyiksaan itu Sudirman kini menjadi menderita. Ia tak bisa duduk dan tidur dalam durasi waktu lama. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Syarif.
Akhirnya terungkap identitas dan keberadaan Ibu Eki. Korban kasus Vina, keberadaan Ibu Eki terungkap dari suara misterius di rumahnya. Dari suara misterius itu terungkap bahwa Ibu Eki ternyata tak berada di Cirebon. Sejak kasus Vina hanya ayah Eki yang muncul ke hadapan publik. Hasil penelusuran Christian Griek Media Official ternyata Ibu Eki tak lagi tinggal di Jalan Mawar. Rupanya di sana hanya ada makam Eki dan bekas rumah kakeknya saja. Sumber suara tersebut dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Dia juga keceplosan mengungkap nama Ibu Eki. Menurutnya Ibu Eki bernama Leni. Saat diungkit soal kasus Vina, wanita itu menekankan bahwa Eki sudah meninggal dunia.